sama line antennya kita pilih. Ya kan, nah ini kan masih tipis ini, ya kan, ini kita tebalkan di dua aja cukup. Nah kurang lebih seperti ini, ya kan, baru nanti ada atur ininya berapa. Kalau saya biasanya ini, yang ini saya set di 22, kemudian saya bold, ya kan, kemudian yang ini berarti kan transmitan, kemudian kontrol A, fontnya sudah berapa terserah Anda, nanti pakai yang penting jelas, sudah di bold, ya kan, dan kita sesuaikan. Yang ini juga sama di 22, kemudian bold. Berarti ini adalah wave number, wave apa benar ya? Wave number. Wavelength. Wavelength number. Bedanya? Dulu Pak Pernah dikasih tahu. Satu ya. Oke, kemudian ini sama, kemudian di bold ini warnanya juga sama di 2. Kan lebih artinya lebih tampilannya lebih. Nah, sebenarnya ini belum selesai karena gini, ketika Anda pakai 2 data, ini kan ini harus dihilangkan. Iya kan? Nah, tapi untuk menghilangkan ini harus, kalau saya yang pertama adalah ini saya masukkan terlebih dahulu, jadi identitasnya ini saya masukkan jadi in, yang ini saya hilangkan. Jadi yang minornya saya hilangkan, nanti jadinya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian ini juga karena satuannya adalah persen, maka ini saya buat seperti ini. Harus pakai skala. Jadi pakai garis yang biasa ini, yang garis ini, line tool ini, kemudian dibuatkan di sini. Saya ulangi lagi ya. Jadi yang ini klik, kemudian taruh di sini. Oke, kemudian klik, arrow-nya itu pakai, kemudian pakai. Nah, skalanya itu adalah berarti berapa ya? 10, 20. Oke, kemudian ini baru bisa dilihat. Artinya apa? Ketika ada yang membandingkan skala, apa membandingkan intensitas itu dengan menunjukkan skala. Tapi kalau tidak menggunakan ini, itu artinya transmitan yang atas itu lebih tinggi daripada yang bawah. Artinya kan maksana kan berbeda. Tapi kalau yang ini artinya skala. Jadi kalau ada yang membandingkan intensitasnya mana, ya pakainya skala. Ya kan, ini adalah yang sederhana ya. Nah, mungkin Anda ada yang ingin menariknya di sini adalah ketika Anda membandingkan dua. Kalau misalnya gini, Anda ingin fokus yang di data yang di 2000 sampai di 5000 saja. Ya kan, ini yang untuk IR biasanya adalah seperti itu. 2000 sampai berapa? 2000 sampai 100 Klik 2 kali. sampai 1000 saja ya, misalnya ya. Di angkanya deh. Sampai 1000. Kalau misalnya jadi di dalam IR itu jangan tampilkan data semua. Saran saya jangan tampilkan data semua. Tampilkan data yang penting-penting saja. Nah, nanti kan akan seperti ini. Ini kan kelihatan kan nggak jelas lah, tapi kan ini bisa Anda zoom lagi. Ini zoom berarti tadi mulai 80, kita mulai dari 40 aja. Nah, tingkat banyak zoom aja. Oke, ini nanti di sini berarti 40 sampai 40 sampai. Nah, akan kelihatan lebih jelas peaknya. Jadi kalau Anda pakai IR itu sebenarnya itu adalah yang cukup sensitif, ya kan? Cuma kita biasanya hanya pakai atau berpedoman persis seperti kayak yang di organik, yang peak utamanya saja, ya kan? Nah, kalau kita zoom, ini peak yang awalnya nggak kelihatan, itu bisa kelihatan. Ini contoh yang digunakan adalah seperti ini, ya kan? Nah, nanti kalau yang lebih ekstrim lagi, misalnya ini adalah saya apa lagi? Saya baca ya. Dulu saya tunjukkan data yang lebih ekstrim lagi.
Ini adalah data year, ya kan? Kita coba misalnya adalah nah, ini adalah bisa contoh. Jadi kita bicaranya adalah di sekitar 1800 sampai 1300. Ini sama seperti tadi. Artinya kan apa? Kita bisa menentukan kira-kira yang berubah itu yang mana. Jadi masing-masing ini itu ada maknanya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, saya tunjukkan lagi yang di sini, Pak. Nah, ini adalah contoh yang beda lagi. Artinya apa? Masing-masing skala ini akan berbeda. Ya kan? Skalanya beda-beda. Anda lihat dari sini, maaf. Yang ini skalanya adalah 5, pinnya seperti ini di antara 4000 sampai 2600 itu skalanya 5 ya, pinnya jelas. Tapi kalau yang ini skalanya 10, 10, 5, 10. Artinya beda-beda. Nah, Excel itu tidak bisa analisis seperti ini. Ya kan? Kita kembali ke yang file yang tadi. Kita coba kembali ke yang tadi ya. Nah, yang ini kan kita artinya skalanya kan sama di 20 semua tadi. Hilang. Ya artinya skalanya sama. Ya sekarang kita buat kalau skalanya beda bagaimana? Ya kan? Kita kembali yang tadi, file yang tadi. Ya kan? Maaf, file yang tadi mana ya? Yang ini kan? Yang ini ya, saya tadi kan yang ini toh. Ini kemudian kita pilih yang ini, Pak. Yang jadi kan tadi kan pakai yang lain, ya kan? Sekarang kita pilih yang ini. Ini tapi yang stack-nya ini, stack, double stack. Kelihatan nggak sampai? Ya kan kurang lebih nanti ada cari anunya seperti itu. Kita pilih yang double stack. Oke. Nah nanti bentuknya dia akan seperti itu. Ya kan ini kalau kita bagi yang bawah itu kurang lebih akan sama, nanti kita sesuaikan. Scale-nya misalnya dari 4000 sampai di 400. Ya kan? Play. Dan kemudian yang vertikalnya itu dari 0 sampai nah ini kan artinya kan ada dua grafik, ya kan? Nah sekarang kita ingin mengatur masing-masing ini perbedaan skalanya berbeda. Ya ini kan skalanya kita atur misalnya bawah, kita klik dulu, ya kan? Skalanya adalah adalah misalnya 0 sampai berapa ini? Sampai 60. Ya kan? Oke, ya kan? Tapi ini nggak bisa kita angkat-angkat, nggak bisa kita tarik, ya kan? Kemudian yang ini misalnya 0 sampai berapa? 0 sampai 70 misalnya. Ya. 70 kita sampai 40 aja, 40. Ya kan? Artinya skala atas dengan skala bawah itu berbeda. Bisa jadi misalnya gini, jadi data IR Anda itu yang pertama intensitasnya tajam. Terus yang kedua, sampel yang ingin Anda bandingkan itu intensitasnya tidak tajam. Jadi ketika Anda bandingkan itu nggak bisa, karena yang intensitasnya kecil itu dia nggak akan kelihatan. Maka harus di zoom, ya, diperbesar. Nah, kalau diperbesar kalau pakai Excel itu kan saya nggak tahu mau besarnya gimana. Berarti kan tinggal sumbunya kan diatur, sumbunya apa namanya transmitannya sumbunya kan Anda atur. Tetapi masalahnya adalah yang
intensitasnya tinggi itu juga ikut apa namanya berubah, ya kan? Sama seperti yang tadi. Yang tadi kalau kita atur sumbu Y-nya, maka dua-duanya pasti akan berubah. Tapi kalau yang ini itu enggak, kita atur yang sebelah kiri, yang bawah maksimalnya adalah 60, tapi yang atas maksimalnya 40. Jadi kalau Anda ingin membandingkan data ini, biasanya datanya itu ada yang tajam, ada yang tidak, itu bisa langsung diperbandingkan. Oh, ada sebelah sini, ada sebelah sini. Kalau untuk yang apa namanya functionalize material, biasanya akan ada pip yang kecil-kecil, muncul yang kecil, ya kan? Dan biasanya orang-orang Anda pakai 1 S2 ini biasanya belum ngeh bahwa itu sebenarnya ada perubahan pip. Tapi ketika di zoom itu kelihatan berbeda. Itu salah satu fungsinya kenapa kok saya lebih prefer untuk menggunakan origin karena itu. Jadi ini nanti Anda bisa otak-atik, ya kan? Datanya itu diolah bisa banyak. Itu salah satu. Untuk yang XRD itu juga sama, misalnya adalah data XRD, ya kan? Datanya kan lebih seperti ini nanti. Ini artinya datanya sama, artinya saya otak-atik sumbu Y-nya, dia pasti akan berubah sama, ya kan? Cuma pertanyaan di sini adalah apa namanya? Saya ingin fokus hanya di daerah sini saja ya, tinggal kita skalakan sama sekali ini sama seperti Excel. Kita skalakan misalnya di 20 sampai di berapa 30 misalnya seperti itu. Ya kan? Kelihatannya seperti ini kan kelihatannya pilihnya sama toh, ini kelihatannya pilihnya sama toh. Yang jelas kalau ini pilihnya kalau set ini. Ini kan kelihatannya pilihnya sama toh. Tapi kalau kita zoom lagi di daerah sini beda. Ya kan? Artinya apa? Ada sesuatu di sini kalau kita zoom lagi. Nah, Anda tidak akan lihat di sini, pikirnya beda. Walaupun sebenarnya biasanya sedikit, tapi nanti itu kalau Anda hitung A sama apa kisi kristalnya itu A, C-nya itu dia tahu geser atau enggak dari situ. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang Excel itu kadang nggak bisa. Jadi memang analisis origin itu memang apa namanya keunggulannya adalah kita bisa menentukan kira-kira nanti perubahannya seperti itu. Seperti itu. Kurang lebih jelas? Ya nanti kalau misalnya Anda ingin tutorial lebih detail, ya kan mungkin Anda bisa sediakan waktu, tapi harus ada contoh dan masing-masing harus mencoba. Ya kan? Nanti apa namanya? Karena kalau misalnya saya menunjukkan itu kan Anda paham kan belum nyoba. Yang S2 itu juga gitu, begitu saya nyoba, paham Pak, belum nyoba, Pak saya bingung kemarin gimana akhirnya di pertemuan selanjutnya saya ngajarin lagi. Tapi nggak apa-apa, artinya sekarang hasilnya mereka bisa melihat, saya bisa melihat bahwa hasil mereka itu jauh lebih baik. Tampilan grafiknya, presentasinya itu beda sekali dengan yang di semester yang lalu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kemudian tambah satu lagi. Jadi untuk yang kebetulan ada yang pakai XRD, ada yang pakai XRD? Berapa orang XRD? 1, 2, 3. Iya kan? Anda biasa analisa XRD-nya pakai apa? GC PDS biasa? Belum, Pak. Analisisnya? Bandingkan dengan GC PDS? Niatnya ya. Niatnya ya. Nah, salah satu software yang bisa Anda gunakan adalah ini, Qualix ini. Ya Allah, Qualix. Jadi ini salah satunya. Jadi misalnya ini adalah ini data yang punyanya Mas Alam ya. Punyanya Mas Alam ini misalnya data ya. Ini adalah data. Ya kan, kemudian ini kan berarti kan kita cek awalnya itu di sini kita kan Only TIO muncul. Artinya di sini TIO-nya ada cukup banyak. Kita tinggal pilih yang mana. Kita set yang anatase atau yang ya ini yang dominan ternyata adalah anatase. Kan kelihatan kan? Pinnya 1, 2, ini adalah dominan adalah. Ya kan, kemudian nanti di sini cek soketnya adalah pakainya adalah COD. Kita bukan GC PDS tapi COD, Crystallography Open Database. Ya kan, ini Anda pakai COD nomor COD-nya ini, kemudian
Yang 25 itu berarti kan KL-nya adalah 101. Kan langsung muncul dari sini ada 101. Cuma yang jadi masalah adalah pick in itu picknya siapa? Ya kan salah satu yang kemarin, ya kan tempat ada juga ada ini ya. Yang TU2 yang tadi yang belum ada. Nah, tempatnya masalah itu ada picknya. Padahal TU2 rata-rata persen tidak ada picknya. Ya kan? Nah, hipotesis yang kedua itu adalah kemungkinan ini salah satu analisisnya misalnya only itu adalah karena dia menggunakan bahasanya adalah NA. NA itu berarti apa? NA sama O. Nah, ternyata picknya itu adalah miliknya ini. Miliknya ini ada jadi miliknya NaO atau lantanon misi karbonat, lantanon karbonat. Jadi salah satu, jadi kalau untuk yang Anda yang punyanya Abu Layar itu susah karena apa? Anda tidak tahu yang di dalamnya material itu apa saja, itu susah pakai metode XRD. Ya, tapi kalau yang TO2 itu kan Anda jelas masuknya apa? TO2 sama N lah. Nanti Anda cek XRD-nya itu bagi. Itu bisa dilacak. Tapi kalau yang umum material dari alam itu susah. Kan saya doping TIL pakai N itu kan N-nya dari Korea. Nah mungkin nggak sih Pak yang terdoping itu nggak cuma N-nya kan di Korea ada C-nya tuh. Bisa jadi. Ulang lagi. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini. Jadi, ya saya harus walaupun Anda dari lingkungan, tapi setidaknya instrumen XRD itu Anda harus tahu. Ya, walaupun ada yang Anda tidak pakai itu nggak masalah. Tapi setidaknya, terutama yang dari lingkungan yang ada analisis menggunakan XRD itu instrumennya jangan pakai GCPDS. Biasanya pakai GCPDS. Ya, ini coba adalah free. Anda bisa dulu langsung. Ini free. Cuma yang agak berat adalah database-nya. Database-nya itu yang di sini database-nya. Yang ini tuh kalau salah sekitar 2 GB. Tapi saya rasa cukup. Kalau misalnya saya kasihkan kan saya sudah download. Jadi kalau Anda minta saya berikan. Ya termasuk software-nya pun sebenarnya kalau misalnya Anda minta saya berikan download-nya juga sebenarnya bisa. Cuma masalahnya adalah ini yang jadi masalah saya nggak tahu karena import data XML-nya itu harus formatnya adalah XY, harus format XY. Ya X sama Y. Format akhirnya itu kan biasanya kan kalau teks itu kan TXT. Iya kan kalau misalnya Word itu kan docs ya kan ini adalah harus XY. Ya kan? Saya nggak tahu di origin bisa convert ke file ke XY atau tidak, tapi biasanya saya mintanya adalah minta ke Pak Zamroni itu minta data raw-nya, raw itu data asli dari alatnya itu yang sebelum dikonvert ke teks itu saya minta. Nanti datanya kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin saya minta ke Pak Zamroni, bingung Pak ya sebenarnya data diminta itu yang seperti apa tadi yang raw Pak. Nah, bentuknya itu adalah raw file itu, raw file. Ini kita buka nggak bisa itu. Error, nggak bisa. Ya kan? Makanya harus kita ubah dulu. Salah satunya adalah saya menggunakan ini, PODL converter. Banyak Ya, memang panjang. Tapi ini bisa mengkonvert semua data XRD yang apapun yang dari raw, dari instrumen apapun ke XY. Jadi misalnya contohnya adalah ini. Ini adalah yang P1-nya open, ya kan kemudian save ini di save as ke file ya. Ini saya ubah menjadi kan ada beberapa tipe yang kita inginkan dan kita rupanya di XY. Ya kan? Kemudian baru kita klikkan filenya tadi, ya kan? Atau kita tulis nama file baru, misalnya 1, ya kan? Maka save. Kemudian sudah selesai. Kemudian dari sini
new kemudian import data pakai satu, dia langsung kebaca. Tapi kalau kita pakai yang tadi ya dia nggak bisa. File data dia nggak, yang data aslinya itu dia nggak bisa baca. Jadi harus diisi file. Ini ujung-ujung. Jadi memang saatnya Anda harus mulai bereksplorasi karena saat dulu terus terang saya S1 saya adalah organik, kemudian S2 saya adalah lingkungan, ya kan. Kemudian saat baru tahu material itu ketika S3, jadi ternyata material itu bisa masuk kemana-mana. Dan saya sempat ya tanda kutip dibully di sana, artinya kamu berarti kamu lingkungan kok tekan material gitu loh. Ya, tapi ternyata benar material itu bisa masuk kemana-mana. Akhirnya saya tahu ternyata XRD itu sebenarnya ini origin seperti ini, bla 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 seperti itu. Jadi saya mengharapkan Anda dari misal UGM ini nanti setidaknya yang yang berkaitan dengan material itu tahu software-software yang kita butuhkan tuh. Nah, untuk tampilan data saya lebih suka untuk origin karena dia lebih mudah untuk diolah dan hasilnya jauh lebih bagus daripada saat pakai Excel. Seperti itu. Oke, itu saya mohon maaf saya mengambil waktu Anda kurang lebih 10 menit ya. 40 ya, 5 menit untuk tapi setidaknya Anda bisa coba untuk berlatih lagi